الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum memulai pengajian, mari kita sama-sama bacakan al-dhaim atau nazom daripada Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah li khamsatun utufi biha rawaba الحاتمة بالمصطفى والمرتضى وابنهما وفاتمة لخمسة أطفي بها حر وباء الحاتمة بالمصطفى والمرتضى وابنهما وفاتمة إلى حضرة الشيخ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. li khamsatun, milikku ada 5. Utfi biha, kami berendah hati dan berpasrah diri dengannya. Harwabail hatimah, dari panasnya bencana dan panasnya cobaan serta bala dan musibah. Bil Mustafa, yakni pertama kami berpasrah dan bertawasul diri dengan Kangjeng Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Murtado, dan kami bersalawat juga dengan Murtado. Siapakah Murtado? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wa benahuma, dan kepada 2 putranya, yakni Hasan dan Husain. Wa Fatimah, dan kemudian Siti Fatimah. Jadi ada 5 yang kita bertawasul dengan 5 ini, insya Allah akan dijauhi daripada dahsyatnya atau melandanya sebuah musibah. Bil Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat remaja, adik-adikku dari Majelis Ta'lim Posma, rutinan bulanan, rutinan mingguan, dan sahabat Posma dimanapun, sahabat Ummah dimanapun berada, yang hari ini insya Allah sama-sama sudah hadir di majelis kita dalam rangka pengajian malam Jum'ah. Tentunya setelah kita sama-sama tadi ba'da maghrib mendawamkan surah Yasin dan surah Al-Kahfi. Surah Yasin sebagai penyeluruh daripada segala hajat maksud kita,
Surat Kahfi sebagai salah satu tuntunan dan contoh yang langsung diberikan oleh guru-guru kita sebagai amalan yang pasti besar pahalanya di malam Jumat. Dan alhamdulillah kita sudah sama-sama membacakan doa anti wabah, anti musibah. Harapan kita mudah-mudahan senantiasa Allah ijabah. Amin. Karena hanya dengan nikmat Allah itulah yang menyempurnakan segala amal kebaikan kita. Salawat salam terlimpah tercurah kepada Mustafa, Sayyidina pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang paling dicintai olehnya, dan tentu menjadi pemberi syafaat bagi seluruh makhluk pada umumnya, dan menjadi rahmat bagi alam semesta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 269, halaman 267 maaf, halaman 267 dituliskan beberapa faktor apa saja yang terjadi di bulan Muharram dan apa-apa saja yang dianjurkan oleh para ulama serta dicontohkan Rasulullah untuk dilakukan di bulan ini. Kurang lebih ada 19 peristiwa yang sudah dibahas dalam pertemuan di Majelis Matla'ul Anwar. Namun hari ini kita ulang lagi. Di sini ada beberapa poin yang penting untuk kita bersandar dan belajar. Karena manusia yang paling baik sekali lagi adalah manusia yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin. Hari ini lebih berprestasi. Hari ini lebih dewasa, lebih bisa mawas diri, lebih bisa menjadikan diri jauh lebih baik. Kalau kemarin kita masih asa-asa dalam rangka mencari kebaikan, kita masih pikir panjang untuk memberi dan saling berbagi. Tahun ini seyogianya sudah harus. Kenapa? Karena di dalam anjuran amalan yang harus diperbanyak di bulan ini, tentunya ada sebagian yang akan kita gali dan kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Annallaha azza wa jalla tarada 'ala bani Israil shauma yauma fis sanati." Allah mewajibkan puasa kepada keturunan Israel. Bani Israel itu dikenal dengan Yahudi. Sauman untuk berpuasa, yaumun sehari, fis sanati dalam setahun. Wahwa kewajiban berpuasa untuk orang Yahudi atau Nasrani yang diwajibkan selama setahun sehari itu adalah yaumun Asyura, hari Asyura. Wahwa adapun Asyura yaumul asir minal Muharram, tanggal 10 dari bulan Muharram. Namanya yang spesial, namanya yang khusus, namanya yang memang beda dari yang lainnya, menunjukkan ada keistimewaan di dalamnya. Keistimewaan itu yaitu Allah mewajibkan puasa kepada seluruh Bani Israel di hari itu. Fasumu wa wasa'u, dan mereka pun berpuasa. Wa wasa'u, dan mereka melapangkan. Ala iyalikum, yakni untuk berpuasa di bulan Muharram dan melapangkan rezeki kepada keluarganya. Maksudnya di hari itu sama dengan hari raya untuk orang Yahudi. Nafkahnya dilebihkan, makannya diluaskan, semuanya diberi-berikan. Kayak poe Jumat teh harus spesial kudunya mah. Salah satu kespesialan di bulan itu, di hari itu adalah bersedekah. Sampai harusnya bersedekah itu dikudukan, sampai orang-orang kita ikut latah menyebut hari tanggal 10 itu lebaran yatim. Nama yatim mengaku ikut nama lebaran. Tapi paling tidak di hari itulah wawasa'u,
dan luaskan oleh kalian ala iyalikum kepada keluarga-keluarga kalian bihi di hari itu. Fa inna ma wasa'a ala iyalihi, barang siapa yang melapangkan pemberian kepada keluarganya, wa ahlihi dan keluarganya, mimalihi dari harta, wasa'allahu alaihi sa'iru sanati, maka Allah akan meluaskan di sisa-sisa hari itu. Jadi melapangkan rezeki kepada orang lain di tanggal 10 bulan Muharram, maka di tanggal 11 sampai nanti ketemu lagi, Allah yang akan menjamin kelapangannya. Masya Allah. Sudah jaminan Allah ini mah. Kata siapa? Kata Rasulullah, bukan kata kita. Kenapa ada apa bulan Asyura? Sudah dibahas di dalam kitab, dalam pertemuan di majelis. Yaumul ladzi taballahu fihi ala Adam. Allah menerima tobat dan ampunannya Nabi Adam alaihi salam. Fasbah Sofyan, maka dijadikanlah, berwujudlah, muncullah Nabi Adam Sofyan sebagai orang yang suci dan bersih. Lalu kemudian diturunkanlah Nabi Adam ke bumi pada tanggal 10 bulan Asyura, bulan Muharram. Wa rafa'a bihi Idris, dan diangkatnya Nabi Idris alaihissalam makanan alian ke langit. Bedanya Nabi Idris dengan Nabi Muhammad itu bedanya nih, catat. Nabi Idris setelah diangkat ke langit tidak kembali lagi ke dunia. Kenapa? Di langit itu luar biasa, di surga itu nikmatnya luar biasa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berangkat dengan fasilitas yang wah, dengan persiapan seluruh alam menyambut. Begitu disambut oleh para nabi, disambut langsung oleh para malaikat, disambut langsung oleh Allah di Sidratul Muntaha, ditujukan kepadanya kenikmatan-kenikmatan surga. Apa yang terjadi? Rasulullah tidak lupa. Beliau masih ingat kepada manusia yang menunggu di bumi, yang masih menunggu syafaat dan pertolongan serta ajarannya. Maka beliau kembali lagi ke bumi. Inilah contoh yang paling elegan dari Rasul kita. Jadi siapapun yang naik, kemudian setelah naik turun lagi ke bumi, turun lagi ke bawah, membantu dan untuk menolong sesama, maka itulah yang disebut dengan Mi'raj. Mi'raj itu adalah naik untuk balik. Kalau Nabi Idris naiknya udah, tapi sampai sekarang belum mati. Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Khidir, nabi-nabi yang memang dihidupkan sampai saat ini dan belum mati. Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Idris, Nabi Ilyas, itu nabi yang masih ada. Jadi kalau kalian pergi ke mana-mana, hadiahin yang 4 itu, tawasulin, karena mereka masih ada. Kemudian wa akhraja Nuhan minas safinah, Allah keluarkan Nabi Nuh alaihissalam dari perahu, maksudnya selamatkan, mengiwalkan Nabi Nuh alaihissalam dari bencana kepada umat yang lain karena beliau di dalam safinah, perahu. Lanjut, banyak lagi. Ditolongnya Nabi Ibrahim, wa naja Ibrahim minallahi fihi minan nari, tertolongnya Nabi Ibrahim dari panasnya api. Wa anzalallahu fi Taurata ala Musa, diturunkannya tanggal 10 kepada Nabi Musa kitab Taurat. Wa akhraja bihi Yusuf minas sijni, dan keluarnya Nabi Yusuf alaihissalam daripada penjara. Wa rudda bihi ala Yaqubi, dan kembali Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub. Basarahu, yakni pandangannya Nabi Yakub. Jadi Yakub itu awalnya namanya Israel, tapi Yakub itu saking nangisnya tidak henti, kehilangan anak paling ganteng selama 12 tahun, menurut sebagian 22 tahun, beliau nangis sampai buta, maka disebutlah Yakub. Awalnya namanya Bani Israel. Keturunan Nabi Yakub kesininya disebut Bani. Ini namanya Israel itu adalah Nabi Yakub, itu namanya Israel. Bahasa Ibrani, Israel itu adalah abdi, il itu Tuhan. Jadi kalau nyebut Elohim itu Tuhan. Kalau kita Allahumma gitu kan. Kalau orang-orang Israel itu Elohim. Karena memanggil Allah itu El. Kalau di kita jadi il. El itu kan I, ya, hamzah, ya, lam. Kalau dibaca bahasanya El. Maka kalau ke bahasa Ibrani
yang namanya kita Al bisa jadi L. Jalaluddin Ar-Rumi. Makanya nama anak saya namanya Gausi L Ibadi. Padahal mah nurutan orang Ibrani saya Agung L Jangkung. Tadi Atep L Talis Bogor. Kembali ya. Wa Raja Yusuf. Warada bi an Yaqub basara wa fihi kasfu dharri an Ayub. Dibukakannya kembali, disembuhkannya kembali Nabi Ayub dari sakitnya. Wa fihi Raja Yunus min batnil huti. Dikeluarkannya kembali Nabi Yunus alaihissalam dari ikan paus, dari perut ikan paus. Hut itu paus. Wa fihi falaqul bahri, yakni di dalamnya ada di belakangnya laut. Libani Israil wa fihi gubra walada Ghabar Daudin, dihampuran Nabi Daud dunubahu wa bihi a'tallahu al-malik Sulaiman, dan Allah berikan kerajaan kepada Sulaiman. Wa fi hadzal yaum, kalau mau perinciannya sudah bahas, sudah share di video, linknya Hamzah channel, silakan. Itu 19 poin di sini sudah jabarkan. Ini ulang saja. Karena yang mau dibahas hari ini sebetulnya keutamaan dan amalan-amalan apa saja yang kemudian ada di dalamnya, faidatul ukhra gitu. Yang mau dibahas di sini sebetulnya faidatul ukhra. Kalau tadi lihat di deskripsi, lihat di isi YouTube, daripada nonton YouTube, nonton Mansapro Unggul, mendingannya nonton YouTube ngaji. Wah, cenah sayang kuotanya, nggak ulah sayang mah tuh. Terkudunya telnya, subhanallah. Anjing ada hese. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata amal-amalan faidatun ukhra, faidah yang lain, keutamaan dan amalan besar. Saya bawa pembanding supaya gampang dibaca, gampang ditulis. Amalan-amalan yang paling baik dilakukan di bulan-bulan ini kan tadi. Sebetulnya amalan, semua amalan tidak yang baik. Setiap amal soleh itu baik, amal soleh diutamakan itu baik. Salah satu amalan yang paling baik, yang paling diutamakan di bulan Muharram ini, pertama, berpuasa tanggal 1. Alhamdulillah. Atau untuk puasa atau ulah ganggu kan puasa. Walaupun tidak berpuasa atau siap-siap nyiapin sedekah kepada orang berpuasa, masih banyak amalan kita. Jangan puasa enggak, nyambut ke enggak, bahagia dengan kedatangan tahun baru Islam juga enggak, mau mengenal, mau hadir aja di majelis enggak. Gimana mau kita diakui kan? Ya minimal enggak melaksanakan turut bahagia. Makanya KB tulis menyambut selamat tahun baru Hijriah. Itu maksudnya adalah bahagia. Sebahagia-bahagianya orang yang paling baik adalah dilaksanakannya dengan berpuasa. Yang kedua, orang paling baik melakukan amalannya berpuasa itu, jadi maaf, tanggal 10 itu kan bagus. Tapi tanggal 10 itu nyaru dengan orang Nasrani, nyaru dengan orang Yahudi. Maka untuk orang Islam, selain berpuasa tanggal 10, disunahkan juga berpuasa sebelumnya, maksudnya gitu. Dan tidak berpuasa setelahnya. Cukup tanggal 9, tanggal 10. Tanggal 9 disebut Tasu'a, tanggal 10 disebut Asyura. Asyura itu lain, Asyura itu lain, Asyura kejero lain. Tapi tidak berpuasa di hari ketiganya. Jadi tanggal 11 sama tekudu. Ya. Kemudian amalan-amalan yang baik dilakukan di bulan Muharram itu tadi berpuasa, perbanyak berpuasa. Ini
untuk kita, ya untuk saya, untuk semua. Banyak puasa. Perbanyaklah berpuasa. Bulan apa? Muharram. Kemudian melaksanakan puasa Asyura wa saumu bi yaumi Asyura. Puasa Asyura. Kemudian selisih orang Yahudi. Jangan sama dengan orang Yahudi. Jangan samakan aku dengan orang Yahudi. Jangan samakan kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mewajibkan puasa pada tanggal 10, maka orang Islam harus dilakukan dengan tanggal 9-nya, tidak untuk tanggal 11-nya. Begitu kira-kira. Selanjutnya yang keenam adalah muhasabatun nafsi. Harus banyak muhasabah, introspeksi diri. Ada? Silakan catat dulu pertanyaannya. Bisa bertanya enggak? Boleh, silakan. Nanti dicatat dulu, silakan. Nanti Agung yang nyatet. Kebetulan ada yang lihat juga, Agung. Silakan mau bertanya, monggo. Nanti di akhir saya jawab. Muhasabah dan introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebetulnya kalau dihitung-hitung sama orang, enak nggak sih? Kamu blow on amat sih. Enak nggak disebut blow on sama orang? Nggak enak. Tapi kalau ya Allah saya blow on amat sih, enak nggak? Enak. Orang muhasabah diri kok. Ngenah tadi gitu kok. Hasibu, hisab diri kalian. Ya Allah, kami banyak dosa. Mungkin karena itulah rahmatmu begitu susah dan sulit datang pada kami. Ampunilah kami ya Allah. Itu enak. Kalau kita yang akuin enak. Kalau itu nempel orang, waduh, nempel yang sekali bisa diarah 2 kali. Kalau gitu, nasihatnya salah waya tuh. Kita paling enak kalau bisa berintrospeksi. Dan kalau sudah sibuk introspeksi sendiri, kita tidak akan sibuk mencari kesalahan orang. Tidak ada istilah ngabuli. Oh, boleh mau. Oh, mau. Nggak mungkin. Kenapa? Semakin dewasa kita, semakin panjang pikiran kita, semakin banyak koreksi kepada ya Allah. Orang cuma buat segitu, saya mau apa lagi? Ya Allah, apa yang harus saya banggakan? Oh, kata orang saya ustadz, mu'alim, bisa ngaji, tapi mungkin dosa saya jauh lebih besar daripada mereka yang awam. Kenapa? Orang yang pasti ngerti melakukan dosa itu jauh dosanya lebih besar daripada orang yang nggak ngerti sama sekali. Subhan. Introspeksi diri. Coba kalau orang lain yang ngomong, ya ustadz ge ngemeng doang, nggak ada amalnya. Nggak sakit nggak? Sakit saya. Tapi kalau saya sendiri, Allah, iya ya. Orang susah dikasih tahu, ya karena mungkin saya juga nggak bagus amalnya, enak. Maka ada perintah Nabi, hasibu anfusakum qabla. Itu amalan yang paling baik dilakukan di bulan Muharram hari ini. Apa yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu? Prestasi apa yang sudah kita berikan untuk negeri, untuk untuk agama, untuk masyarakat lah. Nggak bisa mah. Untuk keluarga sudah bisa kasih apa? Alhamdulillah. Untuk warga teman-teman saya sudah kasih anak-anak hijrah. Saya bawa ngaji ke Bantar Kemahuan. Itu prestasi. Alhamdulillah. Pertahankan atau tingkatkan kalau prestasi. Alhamdulillah sekarang tahun ini rame. Dari Kaler, dari mana-mana ngaji di Bagas, di mana. Alhamdulillah, dan alhamdulillahnya saya juga sehat. Yang 5 saya harus setar langsung ngaji sampai maghrib berjamaah, beres sampai kadang-kadang sampai isya. Kalau masih ada waktu, malah sampai lebih dari isya. Setelah itu langsung datang ke majelis. Itu peningkatan. Itu harus dipertahankan dan ditingkatkan karena itu prestasi. Tapi kalau sudah melihat, ya Allah, kok saya kemarin pesimis ya banyak yang ngeledek orang, ngehina, ya Allah, ini mulut kok busuk. Nah, kalau kita sibuk mencari kesalahan diri, insya Allah bakal ada perbaikan di tahun sekarang. Makanya introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kenapa kita sibuk mencari koreksian orang lain? Karena kita tidak punya waktu untuk mengoreksi diri sendiri. Subhanallah. Pada saat kita mengoreksi orang lain, nih, Agung, kamu itu ya, nih tangan A lihat, tangan A ke Agung 1 ke A berapa? 3.
A bilang, Agung kamu itu baik banget. Satu ke Agung, tiga ke A. Pada saat A bilang baik, Agung kamu itu luar biasa ya, sehat, pintar. Agung satu, A tiga. Kan gimana omongan? Kalau kita banyak omongan buruk, maka keburukan itu bakal dikirim buat kita. Enak gak? Pelit lo, udah gak ada modal juga. Nih pelit lo, pelitnya ke Agung hiji, ke tilu. Nanti akan ada kepelitan. Makanya orang yang suka bilang orang lain buruk, itu pada saat lain dia akan lebih buruk. Naudzubillah min. Kalau dia suka berbicara kepada orang lain itu bahwa dia itu salah dan dosa, awas suatu ketika dosa itu dan salah akan menimpanya. Kalau suatu ketika dia bilang kafir ke orang lain, awas, kata Sayyidina Umar, kekafiran itu bisa kembali lebih dahsyat kepadanya. Naudzubillah min. Makanya usah kalau nggak penting mayat. Mending atas eta suraka, mudah-mudahan bisa tobat. Ini kita salah kadang-kadang kalau lihat kesalahan orang lain, segede gini langsung nampak. Tapi kalau lihat kesalahan diri sendiri, mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Aku terlaluan. Kalau kita sudah susah mencari kesalahan diri sendiri, gajah di pelupuk mata depan kita nggak kelihatan. Tapi semut meletik di ujung lautan itu masih kelihatan. Kenapa? Kita suka mengadai sendiri. Itu orang yang belum muhasabah. Jadi muhasabah itu lain. Bari jurik di musikon, baik. Kita mah diajar supaya kalah sendiri nanti kita bisa. Muhasabah dan bersih. Yang ketujuh, taubat. Wahai Tuhan, berikanlah aku taubat padamu, meski mungkin takkan sempurna aku sebagai hamba-Mu. Izinkanlah aku bertaubat padamu, aku ingin berharap dapat pintu taubat-Mu. Insya taubat nuka sabaraha? 7. Nuka 8 puasa sunnah. Puasa sunnah di beberapa hari khusus bulan Muharram. Itu yang dianjurkan di bulan Muharram, Kasep. Yang ke-9, berhentilah untuk berbuat zalim. Karena kemarin kita sudah bahas salah satu yang paling dahsyat daripada tergelincirnya iman adalah seseorang yang mendolimi hamba-hamba yang lain. Nih ya, di dalam kehidupan itu kadang-kadang guru saya berkata, kadang-kadang perbuatan yang paling dahsyat yang menyambungkan ibadah kita kepada Allah itu perbuatan hakul adam. Bayangkan, coba lihat keunggulan-keunggulan ibadah. Taubat kepada Allah cukup 3 syaratnya. Taubat kalau kepada Allah cuma 3 syaratnya. 1, istighfar. Yang kedua, ikhlas, memotong berjanji kepada diri sendiri untuk tidak mengulangi. Mencek Sunda teh manuk teu keleukeun meulah jantung moal migawe sakali-kali deui kana eta perbuatan dosa. Yang ketiga, taubat kepada Allah, nazam. Apa nazam? Sedih. Orang istighfar ketawa astagfirullah. Loba bayareun. Eta mah lain taubat. Taubat itu nazam. Tadarruan wa khufyah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah,
Ighfirli dzunubi. Tunjukkan sikap sedih kita, tunjukkan sikap tadarruan, rasa rendah hati dan takut kita kepada Allah. Bertobat. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Tapi kepada manusia, taubat itu ada 4, kasih akan. Kalau kepada manusia, satu sama harus ikram. Nges kapok saya mau sekali-kali dia mau nyolong-nyolong di rumahnya. Kadua nadam, kita harus sedih. Maafin saya lagi gelap mata nyolong rumahnya. Tapi yang ketiga, harus juga mengucapkan i'tidal. I'tidal itu sama dengan istighfar. Dan yang keempat, apa kalau ke manusia? Harus beristighfar, harus memulangkan segalanya dan harus berbicara islah. Saya akan pulangkan barang ini, mohon maaf saya bersalah saya. Kalau kamu tidak ridho, silahkan hukum saya. Tuh bakal jelema berat. Kalau korupsi, coba korupsi dicokot. Numernya misalkan duit masyarakat atau duit anggota dicokot di korupsi, kumaha cara minta dihampuran coba. Ada duit mesti dibelikan karena dagang dibelikan, naudzubillah min. Susah. Kalau kepada Allah 3 syaratnya cukup, nadam, istighfar, sungguh-sungguh, khalas. Tapi kepada manusia selain sungguh-sungguh, dia harus istighfar, lulubaran, non lulubaran teh, ya ucapkan semuanya, hampura masyarakat. Minta maaf saya duit kepake kumaha tidak butuh, majikan hayang meuli ka helikopter, majikan hayang meuli apartemen kumaha itu teh. Kalau dimaafkan oleh masyarakat, Islam beres. Kalau tidak, waduh sudah akhirat. Lain khulud jannatu damun wa lahmun nabata sudin. Lain khulud jannatu damun wa lahmun nabata sudin. Tidak akan masuk surga manusia yang dalam badannya terselip satu barang yang haram. Walaupun 1 biji Allah, naudzubillah min. Aja lemah kan. Kalau mah, Allah jembar. Isu dengan nyebutkan hijrah beres, rebes ke Allah. Tapi lamun ka jelema, disitulah letak manusia yang mudah memaafkan sesama, derajatnya akan jauh lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau dia susah menemukan maaf untuk orang lain yang bersalah padanya, maka derajatnya lebih jelek daripada Fir'aun, daripada iblis sekalipun. Naudzubillah min. Terus amalan yang paling utama dina teh tong berbuat zalim, jangan menyakiti. Tangan ini tangan yang suka biasa melakukan kebaikan, jangan diusahakan, jangan pakai nyentil, pakai nonyok, pakai taburan, pakai mukul orang, jangan. Yang ke-10, menyantuni anak yatim. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kesedihan. Ulurkan tangan untuk membantu yatim, karena membantu yatim bagian daripada amal ibadah yang baik. Yang ke-11 adalah wal marudu bil marid, menjenguk orang sakit. Ada yang sakit tuh, atau tuh bisa ngajenguk, doakan hari ini. Wah Herman, Ustadz Abdurrahman sakit kakinya. Acoy yang mau ngaji sakit, bapaknya Aka, siapa namanya? Abah, siapa jenenge? Abah Suherman sakit. Terus yang tidak datang ke sini lagi sakit, kali hatinya. Lagi fall in love, lagi apa namanya? Galau. Lagi galau. Kau tahu? Pernah ya? Lagi pada kalau kita doain mudah-mudahan teman-teman kita sehat walafiat, amin. Jenguklah mereka, jenguk orang sakit, bawakan dan yang pasti kalau orang sakit itu bawakan harapan dan bawakan doa kesembuhan. Kamu sakit apa? Aku sakit, ya Allah, sakit perut. Kecil perut. Tuh, pakai obat nih, beli. Insyaallah.
2.000 yang kamu kasih kepada yang sakit, harapan bahagia dan indah sembuhnya gede, itu pahala luar biasa. Jangan begitu orang sakit, wah ya memalilah deui. Nunggu-nunggu kayak mah. Baru dibully. Orang bukannya malah sembuh, malah tambah sakitnya. Ya mati hampuraan kan? Kalahkan hampuraan. Kamu kalahkan di bawah sakit Yasin. Alah, Yasin cenah, ayo orang Yasinan. Bukan begitu. Tengok orang sakit, menengok orang yang sedang sakit, itu bagian daripada amal yang utama dilakukan di bulan Muharram. Yang ke-12, wasi'un nafaqati 'alal 'iyali. Meluaskan belanja kepada keluarga. Biasa nama belanja teh 10.000, nama tingkatkan jadi 7.000, tingkatkan 7.000 mah. Tingkatkan jadi 15.000. Contoh. Ada, luaskan rezekinya. Luaskan nafkahnya. Supaya apa? Diluaskan oleh Allah setelah hari itu. Yang ke-13 adalah falyatasaddaq. Bersedekah diperbanyak. Bersedekah diperluas. Bersedekah dipersering, diperhebat. Yang ke-15 puasa di hari ke-9 Tasyu'ah itu. Yang ke-15 membaca doa tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Doanya doa mana? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang kompak dong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kamu diajak doa kia, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah. Hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah. Alal hadi sallallahu, la ilaha illallah. Alal hadi sallallahu, la ilaha illallah. Semua. Hasbi rabbi ma fi qalbi illallah. Hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah. Alal hadi sallallahu, la ilaha illallah. Alal hadi sallallahu, ilaha illallah. Kenapa itu yang paling sering harus dibaca? Karena Nabi Adam alaihissalam begitu tiba ke bumi, doanya hasbunallah wa ni'mal. Nabi Nuh alaihissalam ketika diselamatkan daripada banjir bandang di perahu, doanya hasbunallah wa ni'mal. Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam dingin dari api karena doanya hasbunallah wa ni'mal. Jadi hasbunallah wa ni'mal itu adalah cara kita mohon perlindungan dari bala bencana. Hasbunallah. Itu artinya apa? Cukup bagiku Allah, segalanya untukku. Di hatiku ini penuh terisi segala tentang Allah. Kepada Nabi Muhammad tercurah shalawat Allah. Tiada Tuhan selain Allah, cukup bagiku Allah. Tadi hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah. Alal hadi sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Perbanyak itu 450. Kalau dalam kitab Dairobi hitungan ijabahnya doa itu 450. Insyaallah tabarakallah. Kemudian
Yang selanjutnya adalah membaca doa awal tahun. Nah kan doa awal tahun pernah kan? Doa awal tahun dibaca ba'da maghrib. Doa akhir tahun dibaca ba'da asar tanggal 30. Kemarin kebetulan bulan Rayagung itu tanggal 29. Jadi pergantiannya di tanggal 29. Allahu Akbar. Nah itu amalan-amalan yang paling baik dilakukan di bulan Muharram. Yuk. Ada amal setelah Muharram, ada lagi bulan Shofar. Shofar ada lagi bulan Rabiul Awal. Kenapa sih kita harus banyak terus meningkatkan amal? Karena Allah pun terus menambah usia kita. Manusia yang selalu baik, selalu mendapati kebaikan adalah yang selalu bersyukur pada nikmat Allah setiap harinya. Bayangkan, Allah menghantarkan nikmat tiap hari, kita juga menghantarkan ibadah tiap hari. Ulah babulitnya. Karena gini, ini neraka, ini surga. Dua-duanya ada hijab, ada tirai, ada benteng sebetulnya. Emangnya neraka di depan mata? Enggak, neraka itu ada bentengnya, lega, gede, tinggi. Tapi itu benteng akan tertebus, benteng akan roboh kalau dengan perbuatan maksiat. Maksiat terus saja roboh. Surga ada bentengnya, ada perisainya, wala hijabnya tebal, ukurannya tinggi, lebarnya luar biasa. Tapi itu hijab tirai akan tertembus kalau kita melakukan amal baik terus-terusan. Jadi pembuka hijab surga adalah dengan amal baik, pembuka hijab neraka adalah dengan amal maksiat. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kita saatnya session tanya jawab. Baik, ada pertanyaan dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dicerai talak yang 3 dalam keadaan haid. Rosy Radiana. Apa namanya? Rosy Radiana. Rosy Radiana. Apa masih bisa kamu lagi? Atau menikah ulang? Tunggu jawabannya. Yang ketiga ya, talak 3 itu nggak masalah dalam keadaan haid, jatuh talaknya, dan talak 3 itu belum bisa kembali sebelum ada penyelang, namanya muhalil. Ini kalau dalam kitab fikih namanya talak bain, talak yang sudah 3 talak jauh. Seorang suami menyatakan, wah saya talak kamu dengan talak 3. Waduh, udah jatuh itu. Kalau sudah jatuh talak 3, maka si istri dan suami mantannya kalau mau balik lagi harus diselang dulu. Maksudnya penyelang, istrinya harus punya suami dulu. Lakinya harus rela istrinya dinikahin dulu sama orang. Ya begitulah kisahnya. Begitulah ceritanya seorang yang suka mudah mengucapkan kalimat cerai. Aku talak kamu. Aku talak kamu. Talak itu walaupun sampai 5 bok. Itu macam-macamnya kerusak. Aneh ya. Majikan butut. Anu juga buntelan itu. Kita paham sok samutut pagawean mampu yang nuntut ari paham juga tutut walahnya ya namaku saya ditalak 3 wah jatuh sangan bari sor kolot mah muntama kekayaan pasti siapa rek mengucapkan mau rek ngomong mana emang jika Agnes menikah menyang gitu pasiennya. Siapa mau dipikir-pikir banget tuh udah 3 kali ceriwung. Sok tenang kamu beakeun kamu nakal, tapi jangan sekali-kali talak kamu. Saya talak kamu ya. Rek ngahaja tadi haja rek nafsu rek tager rek eling rek jatuh.
Talak 3, sebelum merujuk lagi atau mau nikah lagi, istrinya harus kawin lagi. Kawin dulu maksudnya. Kawin dulu. Muhalil namanya. Itu. Tapi kalau misalkan si istri senang sama suami baru, lanjutin. Tidak boleh. Kamu nikahin dulu ya, bini gue. Tapi awas lu jangan apa-apa. Gak bisa. Tidak ada syarat. Harus se-enjoynya, seenaknya. Makanya Masya Allah, tidak ada hal yang jauh lebih enak. Barang yang makruh, barang yang suci halal tapi dibenci itu. Kenapa? Efeknya, bukan masalah itunya, efeknya. Allah tuh melarangnya kita jangan dekatan dengan zina. Kalau dekatnya saja nggak boleh, apalagi zina, kan gitu. Itu mibaeula, kiasnya kias aulabiyah. Ya, situlah pertanyaan dari Ibu Rasidiana. Thank you. Semoga bermanfaat, dan Ibu siapapun yaitu yang sudah ditalak 3, tolong diharuskan nikah dulu istrinya atau suaminya. Ya sama-sama harus nikah dulu. Nikah. Kalau misalkan nikah ulang juga tetap harus nikah dulu aja dulu mah, karena nggak ulang 3. Kalau talak 1, talak 2 sebelum jatuh 3 bulan mau rujukan, rujuk aja, nggak usah rame-rame lagi. Ya kalau cuman untuk menyempurnakan ya undang aja teman-teman. Saya mau rujuk gitu sama bini gitu. Kalau baru talak 1 atau 2 enak, masih bisa rujuk. Tapi kalau sudah talak 3, wayah ya istrinya harus nikah dulu. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami dan keharti. Ya, pertanyaan dari tadi katanya ada Mas Ari mau bertanya. Mas Ari Wibowo dari Tanah Abang, belum muncul ya. Mas Ari Wibowo, silahkan. Saya arahkan untuk bertanya supaya dipengetahuan semuanya. Jadi Mas Ari itu punya masalah dulu, dia ayahnya itu non muslim, menikah sama ibunya dan punya anak dia gitu. Kebetulan muslim itu karena kebetulan punya istrinya ibunya dia. Pada saat meninggal ternyata dia belum paham betul karena waktu masih kecil. Saat meninggal diurusinnya adalah dengan cara agama non muslim, agak ajaran Kristen gitu. Gimana itu? Apa saya tidak terputus maksudnya dengan hormat gitu? Hormat mah tidak ada, tetap tidak ada. Doa ya doakan aja, mudah-mudahan dalam keadaan sholat imam meninggal. Ya tapi beginilah kira-kira contoh, bukan berarti meniadakan ya. Harapan kita tetap mudah-mudahan orang tua kita husnul khotimah. Tapi kan itu wallah masyaallah sama ya. Kambing, kayak ya. Kambing kok ningali dikasih agungan. Kambing itu kita kasih nasi padang, enak gak tuh? Enggak. Mauan nggak? Enggak. Karena nggak senang. Kalau orang di dunia suka anti tidak sampai tawassul, anti tawassul tidak pernah, doa tidak pernah, tahlilan tidak pernah apa-apa, mati dia, kita kirimin pun nggak percuma, kan nggak senang. Manusia nggak senang bubur ayam diasongkan, ayam dengan juga utah. Nah ini kan orang nanya, saya nggak suka dengan kopi, didedet-dedet, dikasong-asong dengan kopi, dia malah muntah, sama. Maka dulu saya pernah dapat pelajaran dari guru, orang membaca Fatihah itu akan nyampe kepada siapa? Kepada yang doyan Fatihah. Doa akan sampai kepada yang doyan doa. Sholat semua akan nyampe kepada orang sudah meninggal kalau semasa hidupnya senang sholat. Itu seperti itu. Pertanyaan tadi dari Ari Wibowo itu, bagaimana orang tua saya kan waktu muslimnya sholat biasa, tapi katanya konon dengar-dengar kan dia lagi kecil, pada saat meninggal bapaknya dalam keadaan non muslim. Itu pun katanya gimana ya, tetap aja harapan mah sangka baiknya mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah.
Seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi kita sudah bahas 17 poin kebaikan-kebaikan amal di bulan ini, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah. Setelah pertanyaan-pertanyaan dari dua penanya yang kebetulan masuk satu di sahabat ummah dimanapun berada, alhamdulillah sudah kita jawab. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya ya. Amin. Manfaat untuk semuanya, manfaat dalam diri kita menjalankannya. Dan kita berharap setiap yang dalam keadaan hajat Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan. Dan setiap orang yang berkeluh kesah Allah berikan hiburan. Allah bahagiakan hati orang yang sedang sedih. Allah sembuhkan yang sedang sakit. Allah tambahkan ilmu kepada kita yang bermanfaat. Diberikan paham kita untuk mengamalkan dan menjalankannya. Ya. Amin. Bil barakatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji al-fatay ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai berjumpa kembali insyaallah di pertemuan dan di bahasan kita yang akan datang. Sehat walafiat semuanya, lancarkan segalanya, dan yang sakit disembuhkan tadi. Ala hadhihinya wa ala kulli sholihah bil bardi sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Syafiullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah ya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahul hidayah wa taufiq wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Kang Fajar tuh salam. Jawab malamnya.